Shalom dimanapun Anda berada pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema hidup Amram dan Yokebed. Beberapa tahun yang lampau, ada seorang pramuniaga keliling atau karyawan sebuah perusahaan dagang yang bertugas melayani konsumen yang menawarkan sepatu dikirim ke Afrika untuk menjual sepatu tersebut. Ia baru saja tinggal di sana selama beberapa minggu ketika ia mengirim telegram ke kantor pusat. Isinya, kirim saya tiket pulang. Tak ada seorang pun yang memakai sepatu di sini. Kantornya mengirimkan ia pulang, kemudian mereka mengirim orang lain lagi. Ia baru saja tinggal di sana selama beberapa minggu juga ketika ia mengirimkan telegram, kirim saya lebih banyak sepatu. Setiap orang di sini membutuhkan sepatu. Kedua orang pramuniaga keliling itu melihat kaki telanjang yang sama, tetapi mereka memandangnya dari sudut pandang yang berlainan. Yang seorang melihat berbagai rintangan dan ketidakmungkinan, yang seorang lagi melihat kesempatan dan kebutuhan. Cara memandang kehidupan ini pun tiap orang berbeda. Bagaimana cara Anda memandang? Apakah Anda memandang hidup ini sebagai kesempatan Anda melihat kehidupan ini penuh dengan kesulitan? Semua mata mengenal Musa, seorang yang sangat handal dipakai oleh Tuhan. Musa adalah pribadi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Allah semua mata mengenal Musa, seorang yang sangat handal dipakai oleh Tuhan. Musa adalah pribadi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Allah memakainya? Stephen Tong, seorang hamba Tuhan, pernah mengungkapkan di mana ia membagi kehidupan Musa dalam 3 babak atau periode. Yang pertama, dia berkata, I am something. Aku kuat, aku mampu, aku punya segala-galanya. Dia berkata hal yang kedua, I am nothing. Aku bukan apa-apa ketika ia ada di padang gurun. Yang ketiga, dia berkata, God is everything. Allah yang maha kuasa adalah segala-galanya. Namun siapa kenal dengan ibunya dan bapaknya yang punya andil yang sangat besar? Nama ayah dan ibu Musa adalah Amram dan Yokebed. Amram artinya orang luhur. Sementara itu Yokebed mempunyai arti mulialah Yahweh atau mulialah Allah perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang andal, yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk, mempersiapkan pemimpin masa depan. Mereka rindu hidup mereka memuliakan Tuhan dan dipakai sebagai alatnya. Walaupun namanya kurang dikenal, tetapi mereka adalah tokoh di balik layar yang melahirkan pemimpin yang besar. Bagaimana dengan Anda hari ini? Tuhan pun akan bisa memakai Anda. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan mereka? Dalam kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dituliskan di sana. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahkan anak itu cantik, disembunyikannya dia 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-galater, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Apa yang bisa kita pelajari tentang seorang yang bernama Amram, suami istri, dan istrinya bernama Yokebed di dalam Keluaran pasal 2 tadi yang saya sudah bacakan? Yang pertama, sepasang suami istri
adalah pemberani. Di tengah tekanan dan ancaman bahwa bayi-bayi laki-laki harus dibunuh, mereka berani menyembunyikan bayi itu. Hal itu tentu sangat berisiko bagi keluarga ini. Banyak orang tidak berani mengambil risiko. Mereka ingin selamat dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Amram dan Yokebed adalah sepasang suami istri yang pemberani. Kasihnya sebagai seorang ibu lebih besar dibandingkan usahanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab itu kita sebagai anak harus menghormati kedua orang tua kita. Kita tahu bahwa pengorbanan mereka sangat besar. Kalau dihitung-hitung berapa banyak yang mereka telah keluarkan. Ada seorang yang bernama Tono yang pada suatu hari ingin mainan mobil-mobilan remote control. Ia langsung pulang dan memecahkan celengannya. Tetapi betapa kecewanya ia karena hanya menemukan uang Rp10.000, sedangkan mobil-mobilan itu harganya Rp100.000. Ketika ia sedang memikirkan cara memperoleh uang, ia melihat pembantunya setiap minggu diberi uang oleh ibunya. Tono langsung mendapat ide untuk mendapatkan uang itu. Ia rajin membantu kedua orang tuanya menyapu lantai, membersihkan gudang, mengantar jahitan dan lain-lain sebagainya. Setelah 6 hari membantu bekerja, ketika ia hendak berangkat ke sekolah, ia menyelipkan tulisan di bawah piring yang isinya, "Mama, saya sudah bekerja 6 hari. Tono minta uangnya. Menyapu lantai 10.000, membersihkan gudang 20.000, mengantar jahitan 15.000, mencuci mobil 10.000, mencuci piring 10.000, mencat pagar 35.000. Totalnya seluruhnya menjadi 100.000, kata Tono. Membaca surat itu, ibunya menangis. Keesokan harinya sambil mempersiapkan makan pagi untuk Tono, ibunya menyelipkan sebuah kertas. Tono pagi itu tampak sukacita karena ia berharap ia akan mendapat uang dari ibunya. Tapi betapa kagetnya ia ketika ia melihat surat di bawah piring makanannya yang isinya, "Tono, anakku yang kukasihi, ibu telah membaca suratmu. Tetapi ketahuilah, pada waktu ibu mau melahirkan kamu, ibu mengalami kesulitan sehingga harus operasi sesar. Itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tetapi karena ibu mengasihimu, itu semua gratis bagimu. Ketika kamu masih kecil sakit-sakitan, ibu membawa kamu ke dokter, bahkan kamu harus masuk rumah sakit. Ibu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar hari itu. Tetapi itu semua gratis untuk anakku. Kamu masuk playgroup, bahkan TK, dan sekarang sudah kelas 3 SD. Tentu itu harus mengeluarkan banyak biaya. Tetapi karena kasih sayangku sebagai seorang ibu, ibu menganggap itu gratis bagimu. Kamu makan sehari 3 kali, tetapi karena kasih kepadamu, semuanya itu gratis, anakku Tono. Kamu ini adalah anak, bukan pembantu." Membaca ini, Tono langsung sadar dan menangis. Ia menghampiri ibunya dan memohon maaf. Sejauh mana pengorbanan Anda terhadap orang tua saudara? Hormatilah, hargailah mereka. Ingatlah akan firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-17 mengatakan, "Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali." Kalau kita tidak mau dipatuk gagak lembu, hormatilah kedua orang tua. Amram dan Yokebed adalah orang tua yang pemberani. Mereka menyelamatkan Musa dari kematian. Sejauh mana pengorbanan Anda terhadap orang tua saudara? Hargai dia dan bersyukurlah terhadap keberadaannya. Sekalipun ia sudah tua, hormatilah dia. Berikut ini adalah cerita yang menguatkan kita. Ia menumpang di rumah anak laki-laki, istrinya serta putri mereka yang masih kecil. Setiap hari pendengaran dan penglihatan wanita tua ini semakin hari semakin berkurang, dan kadang-kadang
pada saat makan kedua tangannya gemetar, sehingga kacang polong menggelinting dari sendoknya, lalu sup tercecer dari mangkuknya. Anak laki-laki dan menentunya sering jengkel melihat wanita tua itu yang menumpahkan makanan di atas meja. Pada suatu hari setelah wanita tua itu menumpahkan segelas susu, mereka berkata satu sama lainnya, "Cukup, sudah cukup kesabaranku." Mereka tidak dapat menoleransi lagi hal itu. Akhirnya mereka menyediakan meja kecil untuknya yang ditaruh di pojok dekat lemari tempat penyimpanan sapu, dan mereka menyuruh nenek tua itu makan di situ. Nenek tua itu duduk seorang diri, memandang dengan mata yang berkaca-kaca ke seberang ruangan makan itu. Kadang-kadang mereka berbicara kepadanya sementara mereka makan, tetapi lebih sering hanya untuk mengomelinya ketika ia menjatuhkan sendok dan garam. Pada suatu malam, tepat sebelum makan malam, gadis kecil kesayangan keluarga ini sedang bermain di lantai dengan kotak-kotak bangunannya. Ayahnya menanyakan apa yang sedang ia perbuat dengan kotak-kotak tersebut. "Aku sedang membuat sebuah meja kecil untuk ayah dan ibu." Ia tersenyum. "Supaya kalian berdua bisa makan di pojok dapur suatu hari nanti apabila aku sudah besar." Mendengar hal itu, kedua orang tuanya terhenyak. Beberapa saat mendadak keduanya mulai menangis. Malam itu mereka segera menuntun wanita tua itu kembali ke meja makanan yang besar. Sejak saat itu mereka selalu makan bersama-sama. Dan tidak seorang pun keberatan lagi bila wanita tua itu menumpahkan sesuatu di atas meja makanan mereka. Keberanian dan pengorbanan orang tua kita sangat besar. Ingatlah dan bersyukurlah untuk apa yang telah mereka perbuat bagi kita semua. Pembelajaran yang kedua yang perlu kita lihat dari hidup Amram dan Yokebed, yaitu yang kedua, peran yang dimainkannya. Musa yang seharusnya mati, tetapi karena peran kedua orang tua dan kakaknya yang bernama Miriam, ia hidup dan menjadi anak angkat putri Firaun. Dari mana Amram dan Yokebed mendapatkan ide untuk menaruh Musa di sungai dan dihanyutkan dekat putri Firaun biasa mandi? Mereka adalah orang-orang dengan perhitungan yang sangat cermat. Banyak orang bertindak dahulu baru berpikir, tetapi Amram dan Yokebed berpikir dahulu baru bertindak. Tiap kita punya peran. Apakah peran kita hanya sebatas calo saja? Apabila kita berada di terminal, ada banyak yang ditemukan deretan bus yang akan menuju di dalam kota atau di luar kota. Di sana banyak calo yang menawarkan bus. Silakan naik, fasilitas TV, video, toilet. Orang-orang ini berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang ada yang sementara bepergian di terminal itu. Calo-calo berusaha untuk menawarkan tiket dengan janji-janji yang berlebihan. Namun pertanyaannya, setelah bus itu berangkat dan penumpangnya tentunya berangkat, calo itu akan tetap tinggal di terminal. Kita bukan hanya sekedar bicara, tetapi peran kita mempersiapkan orang bagi generasi yang akan datang. Banyak orang berkata seandainya dan berangan-angan, tetapi maukah kita bertindak untuk berbuat sesuatu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ada seorang dermawan yang memberikan tanah yang luas kepada orang-orang miskin. Tetapi dia hanya meminta sebidang tanah ukuran yang sangat kecil saja. Tentunya permintaan itu tidak dapat ditolak. Namun setiap orang terkejut ketika ia menjelaskan bahwa ia menginginkan sejengkal tanah itu untuk kuburannya. Ia memagarinya dan meletakkan 2 batu nisan di dalamnya. Pada waktu upacara pemakaman, orang-orang yang berkumpul dan membuka selubung nisan itu, pada satu batu terukir seandainya. Pada batu yang lain juga terukir tidak mungkin. Di sini dikuburkan
dua hal yang menyebutkan kegagalan usaha kita. Biarlah hari itu terkubur di sini, katanya. Orang-orang itu pun mengerti maksudnya. Cara yang kreatif ini dihasilkan oleh seorang yang berpikir positif. Ia membuang dan menguburkan kata-kata yang negatif yang menyebabkan kegagalan. Psikiater terkenal yang bernama Dr. Smiley Blanton mengamati betapa sering para pasien menoleh kembali ke masa lampau dan dengan muram berkata, seandainya saya melakukan begitu. Dan terus-menerus berkata, seandainya. Pengobatan yang dilakukan secara imajinatif ternyata berhasil. Ia memerintahkan pasiennya untuk membayangkan penggantian kata sapu, seandainya. Dengan kata lain, pasien harus melakukan secara cermat. Proses pembayangan itu terbukti berhasil menghilangkan konsep negatif seandainya dan menggantinya dengan lain kali yang sifatnya positif. Kata seandainya adalah pandangan putus asa, sikap yang sepenuhnya menoleh ke belakang pada sesuatu yang telah lampau. Amram dan Yokebed tidak bicara seandainya, tetapi ia tahu apa yang harus ia kerjakan. Apakah Tuhan bangga dengan apa yang Anda kerjakan? Tuhan bangga dengan keberanian dan peran Amram dan Yokebed. Biarlah Tuhan Yesus juga bangga terhadap diri saudara pada hari ini. Ada seorang pemuda mengadakan konser tunggal lagu-lagu klasik. Ia memainkannya dengan sangat indah. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan itu. Ia tetap tegak sampai ia melihat seorang gurunya yang duduk di atas balkon berdiri. Baru ia membungkukkan badannya. Mungkin saat itu banyak orang memuja Anda. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus sebagai guru dan Tuhan bangga dengan Anda? Kiranya Tuhan Yesus bangga dengan peran yang kita mainkan hari ini. Pembelajaran yang ketiga kita melihat dari hidup Amram dan Yokebed. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai kekekalan. Siapa yang menyangka perang Miriam yang memberi usul kepada putri Firaun untuk memanggil inang penyusu bagi Musa. Ini adalah sesuatu keberanian yang luar biasa. Yokebed yang dipanggil oleh Miriam sehingga dalam waktu yang begitu singkat, yaitu sampai Musa cerai susu atau disapi, Amram dan Yokebed menanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan yang sangat besar kepada seorang yang bernama Musa. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia akan tidak menyimpang daripada jalan itu. Seorang awam bernama Edward Kimball memimpin pada saat pertobatan yang bernama Dwight L. Moody kepada Kristus. Dwight kemudian menjadi salah seorang pengkhotbah terbesar dalam sejarah modern. Adalah D.L. Moody yang mengaruniai kehidupan E.F. Meyer. Dan Meyer kemudian menjamak Wilbur Chapman. Chapman adalah rekan kerja Billy Sunday. Dan Billy Sunday memengaruhi kehidupan Mordecai Ham. Mordecai Ham merasa gagal dalam pelayanannya dan berkeputusan untuk berhenti. Namun ia merasa terbeban untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani keliling. Seorang anak muda berusia 16 tahun yang hanya sedikit tertarik kepada kebangunan rohani. Akhirnya ia pergi ke salah satu kebaktian terakhir. Pemuda itu bernama Billy Graham. Berapa orang yang mengenal siapa Mordecai Ham itu?
Atau berapa banyak orang yang pernah mendengar nama Edward Kimball untuk menjangkau banyak orang. Ketika kita memenangkan seorang anak atau seorang yang masih muda atau siapa saja, secara tidak langsung kita akan menginvestasikan nilai-nilai yang berdampak bagi kekekalan. Siapakah mereka yang akhirnya melahirkan orang-orang yang punya pengaruh yang sangat besar? Mereka adalah orang-orang yang biasa, yang Tuhan pakai untuk menjangkau orang bagi Kristus. Maukah Anda dipakai oleh Tuhan? Selain itu, peran orang tua sangat besar untuk menanamkan atau meninggalkan satu warisan yang nilainya lebih berharga dari para emas dan perak. Tanamkan iman kepercayaan kepada Kristus sejak dini. Kita secara tidak langsung mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Siapa orang yang akan Tuhan pakai, itu tidak lain adalah Anda dan Anda. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau yakini bahwa hidup kami, baik itu sebagai orang tua, sebagai papa atau mama, sebagai orang tua dari anak-anak, hamba mau berdoa dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, ketuk pintu hati mereka ya Tuhan. Biar mereka juga terbeban untuk membawa pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan keturunan mereka. Baik itu anak laki-laki, baik itu anak perempuan. Jadikan anak-anak atau keturunan kami berhasil di dalam rumah tangga mereka, berhasil di dalam penjangkauan jiwa, berhasil di dalam pekerjaan mereka masing-masing, berhasil di dalam pelayanan mereka. Apa saja yang Tuhan inginkan terjadi di dalam keturunan mereka. Terima kasih juga untuk kesehatan. Terima kasih juga untuk setiap pekerjaan mereka masing-masing, usaha bisnis mereka. Tuhan memberkati dengan limpah. Hari ini hamba mau berkata, limpahkan kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan Allah memberkati. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.